Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Naila selaku dosen pengampu mata kuliah landasan strategi dakwah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang dakwah. Dengan adanya saya di sini, saya akan berdakwah yang berjudul muhasabah untuk berubah di tahun baru Hijriah. Hadirin rahimakumullah, akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk para kaum muslimin bermuhasabah. Nah, untuk para hadirin yang tidak tahu apa itu arti muhasabah, nah, muhasabah itu adalah sikap introspeksi diri dengan menghitung, mengevaluasi, dan merenungkan hal-hal yang baik maupun yang buruk yang akan atau telah atau sedang dilalui oleh kita. Melalui perilaku muhasabah tersebut, seorang muslimin bisa berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik sehingga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, akhir tahun ini adalah momentum yang paling tepat untuk bermuhasabah sekaligus melakukan persiapan menuju tahun baru mendatang. Muhasabah sangat dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa muhasabah penting sekali untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita untuk lebih memperhatikan diri sendiri dan memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, muhasabah ini sangat dianjurkan dalam agama Islam, bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada surat Al-Ashr ayat 18. Sebagaimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Ada beberapa keutamaan dari muhasabah diri dalam Islam. Yang pertama itu adalah muhasabah menjadi ciri seseorang yang cerdas. Sebagaimana dalil dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sukses atau orang yang cerdas adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu, muhasabah sebaiknya sangat dipahami, dipraktikkan, serta ditanamkan dalam diri kita. Muhasabah juga memiliki banyak manfaat yang apabila diterapkan kepada kehidupan seorang muslimin itu sangat bermanfaat sekali. Yang pertama adalah muhasabah akan membantu seseorang untuk mengetahui aib dirinya sendiri. Yang kedua adalah muhasabah membantu untuk seorang muslim memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, dan dengan manusia, hablum minannas. Sebab dengan introspeksi perilaku kepada orang lain akan mengurangi resiko merusak tali persaudaraan antara kita. Yang ketiga adalah muhasabah akan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Sebagai contoh, orang yang
terbiasa berdagang dengan jujur akan disenangi dan didatangi oleh banyak pelanggan. Muhasabah dapat diterapkan dalam diri seorang muslim secara bertahap dari yang paling mudah. Sebagaimana contohnya, yang pertama adalah mengevaluasi soal niat, amal, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah segera minta maaf kepada orang lain apabila kita telah melakukan kesalahan atau apabila perbuatan yang kita lakukan membuat orang lain tersebut tidak nyaman. Dan yang keempat adalah senantiasa mendirikan ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan memperbanyak ibadah sunnah. Yang kelima, menerima masukan atau saran dari orang lain. Yang keenam, tidak merasa paling benar dalam berpendapat. Yang ketujuh, menerima perbedaan pandangan antara sesama umat Islam. Yang kedelapan adalah merasa bahwa segala perilaku yang kita lakukan atau yang kita perbuat itu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Demikian ceramah singkat dari saya. Saya mohon maaf apabila ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Sebelum saya tutup dengan kalimat salam, saya teringat satu makalah yang berbunyi unzur makalah wala tanzur makalah, yang artinya lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semoga ceramah singkat dari saya dapat menambah manfaat atau bermanfaat bagi orang lain dan hadirin sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.